Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak kesulitan untuk menghubungi alamat kami. Matur nuwun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teristimewa sehat walafiat, sempat untuk kita bersama-sama berdialog Dinul Islam. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, ada pesan Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah memberikan pesan kepada kita supaya kita mengamalkan, yaitu yang pertama, ridhallah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kepada kedua orang tua, dan bendunya Allah kepada kita sebagaimana bendunya orang tua kepada kita. Maka yang wajib dihormati, wajib disanjung, dimuliakan adalah ada 3 orang di sini. Siapakah 3 orang itu? Yang pertama, ibu dan bapak, ayah dan ibu. Ayah dan ibu kandung itu harus dihormati. Jangan mengucapkan kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hormati kedua orang tuamu. Kemudian yang kedua adalah guru. Guru adalah orang yang memberi ilmu kepada kita sehingga kita bisa beramal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu dari guru. Sepatah yang diberikan oleh guru kepada kita itu sangat berharga. Sayyidina Ali pernah berkata, ana abdul man alamani walau harfan insya'a ba'a wa insya'a itaqa.
Jarene Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku adalah sebagai budak orang yang memberikan ilmu kepada saya, walaupun satu huruf. Aku mau dijual, mau dimerdekakan, silahkan guru kami yang melaksanakan. Saya nurut saja. Itu keindahan guru. Yang kedua adalah mertua. Mertua adalah orang yang memberikan pasangan kepada kita sehingga kita tentram hidup rumah tangga, melaksanakan aktivitas sehari-hari bersama istri, pendamping istri, pendamping suami yang dimujak musyawarah ke sana kemari untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam rumah tangga, mengatur anak, mengatur situasi apapun di dalam rumah tangga itu karena jasa daripada kedua mertua yang harus dihormati. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang adalah pastikan tiga perkara dalam diri kita. Nah, yang kedua, pastikan tiga perkara di dalam diri kita. Apa saja? Kejujuran. Kejujuran. Kita harus jujur. Melakukan sesuatu harus jujur, tidak boleh belot dan lain sebagainya. Karena jujur adalah pakaian yang harus kita bawa hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah iman dan Islam. Kalau tidak iman, tidak Islam, bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti akan nista. Makanya iman dan Islam harus dipegang. Kemudian yang ketiga adalah amal solih. Amal solih tidak bisa ditinggalkan. Walaupun mana kina situasinya, tetap amal solih harus tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah kawal perkara, tiga perkara ini. Kawal tiga perkara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kemarahan, ghadab. Jangan sampai kita timbul marah dengan siapa saja, ya. Dengan binatang sekalipun kita tidak boleh marah, apalagi dengan istri, ya, yang harus disayangi. Itu harus benar-benar arif dan bijaksana. Kemudian kawal itu lidah kita. Lidah kita harus dikawal supaya lidah kita baik. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Berkatalah yang baik. Apabila tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam saja. Kemudian hawa nafsu syaitan. Hawa nafsu yang dibimbing oleh syaitan, ini harus dikawal, harus dijaga benar. Jangan sampai kita turuti perbuatan setan, karena setan adalah satu musuh yang mulia, musuh yang utama, yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya setan adalah musuh bagi manusia yang nyata. Kemudian yang keempat adalah peroleh tiga perkara. Yang keempat adalah peroleh tiga perkara. Apakah tiga perkara yang harus didapatkan oleh kita? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu dan amal. Setelah dapat ilmu, diamalkan. Ya, al ilmu bila ilmin la yanfa'u. Orang yang beramal tanpa ilmu tidak manfaat. Harus diamalkan. Amaluhu mardudatun latuh malu. Amalnya akan ditolak. Makanya kalau punya ilmu, ya kudu diamalke. Kemudian yang kedua yang harus diperoleh adalah adab dan sopan santun. Kita harus punya adab hidup di tengah-tengah umat.
harus punya adab yang baik, sopan santun, berbicara yang lemah lembut, ya. Gerakan-gerakan jiwa kita harus benar-benar baik, menyenangkan orang lain. Ini adab sopan santun yang harus selalu dijaga oleh kita. Kemudian yang ketiga adalah soleh, kesolehan diri. Ya, kita harus soleh menjalankan segala sesuatu, yang melaksanakan ibadah, melaksanakan dzikir, berdoa dan lain sebagainya, harus soleh dijalankan itu. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah ingat dengan 3 perkara. Ya, yang terakhir ini harus diingat. Jangan sampai lupa 3 perkara ini. Apakah itu? Kematian. Manusia kapanpun akan mati. Kalau sudah mati tidak bisa hidup di dunia lagi. Itu sudah putus. Ya, orang sudah mati, sudah putus segalanya. Putus amalnya, putus perbuatannya, putus pergaulannya. Idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia sudah meninggal dunia, maka semuanya terputus kecuali 3 perkara. Amalin jariatin, amal jariah yang tidak putus. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang manfaat dan dimanfaatkan, itu yang tidak putus. Kemudian wawaladin sholihin yata'ulah, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah di dalam kubur. Ini yang harus diingat. Kemudian yang kedua adalah pertolongan Allah. Nasrum minallah, nggak bisa lepas. Pertolongan Allah itu harus setiap saat. Kita kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa bergerak apa-apa. Ngedepkan mata pun harus pertolongan Allah. Bibir berbicara harus pertolongan Allah. Segalanya harus pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nggak bisa lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah sangat dekat. Kemudian nasihat para ulama, perlu nasihat para ulama. Kita perlu dibimbing oleh sama-sama hidup di dunia ini, ya, oleh ulama. Mudah-mudahan dengan bimbingan ulama kita akan bisa berjalan dengan lurus, tidak bengkak-bengkok ke sana kemari. Nah, inilah para hadirin 5 poin yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala sesuatunya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Atas perhatiannya saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.